Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, katakan. Salam sehat. Salam sehat, ya. Pasti kita semua sehat, ya. Baik anak-anakku, kelas 3A juga kelas 3B. Kita berdoa dulu sebelum kita belajar, ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu kami beroleh kesehatan. Pada pagi ini Tuhan, pada hari ini, kembali kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami kemampuan untuk dapat belajar lebih baik lagi. Berkati Memros yang mengajar kami, mendidik dan membimbing kami. Berkati kedua orang tua kami, baik yang di rumah maupun yang bekerja. Semua teman-teman kami, kiranya perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Khususnya kami berdoa juga buat seluruh guru-guru, bahkan murid-murid yang ada di BKM ini, perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Kami awali pelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengetahuan. Amin. Baik anak-anakku, kita sudah berdoa ya. Sebelum kita masuk di pelajaran hari ini, yaitu ada dua ya. Kalau minggu lalu bagian A, negeri tercinta Indonesia ya. Bagian B, pengaruh iklim bagi manusia. Yang kedua, pengaruh iklim di Indonesia ya. Kalau minggu lalu masih ingat ayat firman Tuhan yang kita sudah baca? Siapa yang sudah baca firman-Nya? Siapa yang sudah membaca salah satu ayat yang kemarin? Mempercaya semua kalian anak-anakku sudah membaca firman Tuhan. Nah, hari ini ulangi lagi ayat yang minggu lalu ya. Coba buka Kejadian 8 ayat 22. Yang kemarin kita sudah baca, hari ini kita baca lagi ya. Membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, demikian firman Tuhan. Di kitab Kejadian 8 ini sangat jelas dikatakan bahwa selama dunia ini masih ada, musim menabur, musim menuai, panas dan dingin, siang dan malam akan ada, akan selalu ada ya. Baik anak-anakku, kalau minggu lalu kita sudah bisa menuliskan sebuah doa. Siapa yang sudah buat PR-nya? Masih ada yang belum? Dan ingatkan sekali lagi anak-anakku, ketika kita ada tugas, ketika kita ada PR, kerjakan dengan baik, sesuai waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya anak Tuhan ya, bijaksana dan pintar. Baik, semua anak-anakku adalah anak yang baik. Kembali kita ke pelajaran hari ini. Coba buka halaman 9 ya. Kita belajar bagian B, pengaruh iklim bagi manusia. Nanti kalian bisa baca dari halaman 9 sampai halaman 12 ya. Karena hari ini kita 2 materi pelajarannya ya. Coba perhatikan di sini.
nanti dibaca, tetapi tidak usah di stabilo ya. Cukup dibaca dan dicatat materi yang kasih ya. Baik, perhatikan anak-anakku. Pengaruh iklim bagi manusia. Tuhan menciptakan iklim bagi makhluk hidup. Artinya bahwa iklim yang Tuhan ciptakan bermanfaat bagi manusia atau kita semua, bagi hewan, bagi tumbuhan, atau bagi semua ciptaan Tuhan. Perhatikan anak-anakku, dikatakan di sini iklim di satu negara atau wilayah mempengaruhi musim yang ada. Contoh ya, di negara kita Indonesia. Kemarin minggu lalu iklim ada berapa? Masih ingat? Iklim ada 3. Iklim apa pertama? Iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Musim di Indonesia ada berapa anak-anakku? Masih ingat? Ada 2. Musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan 2 musim. Musim panas dan musim hujan, atau musim kemarau dan musim hujan, musim panas dan musim dingin ya. Kalau musim kemarau itu tandanya cuaca panas. Kalau musim dingin atau hujan, cuacanya dingin. Baik anak-anakku, perhatikan. Kedua musim ini akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Mengapa berpengaruh? Coba dengarkan Mem ya. Pengaruh dari musim kepada kehidupan kita sangat berpengaruh. Contohnya ketika seorang yang bekerja sebagai nelayan ya, dia juga harus memperhatikan cuaca. Apakah itu musim hujan? Kalau ketika musim hujan, dia nelayan itu tidak akan menangkap ikan ya, karena bisa terjadi badai ya, atau hujan yang lebat sehingga dia takut berlayar ya. Kedua, contohnya ketika seorang petani padi ya, seorang petani menjemur padi, mau mengeringkan padinya. Kalau cuacanya hujan, pasti padinya tidak akan kering. Dan ketika cuacanya panas, pasti si petani tadi dengan sukacita menjemur padinya sehingga keringnya. Jadi musim sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk kita. Kalau umpamanya seperti Mem Ros mau ke sekolah, tiba-tiba hujan pagi-pagi, tentu akan berpengaruh kepada Mem ketika mau berangkat, bisa kena hujan atau basah. Dan untuk mencegah itu harus dipersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan sehingga tubuh Mem tidak akan basah ya. Jadi kita harus bijaksana. Ketika musim panas, apa yang kita lakukan? Gunakan
baju yang lebih meresap keringat ya, tidak memakai pakaian yang tebal. Ketika musim hujan, gunakan pakaian yang lebih tebal supaya badan tidak kedinginan. Perhatikan anak-anakku, di sini dikatakan pengaruh iklim bagi manusia. Contohnya di dalam buku kita ada, masih ingat cerita Nuh? Masih ya, pasti ya. Nanti bisa dibaca bagaimana cerita Nuh yang sebenarnya ya di kitab Kejadian ya. Nanti dibaca ya di rumah. Di sana dikatakan Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu terjadi apa? Air bah ya, atau bumi ini dipenuhi oleh air. Jadi hujan yang terus-menerus mempengaruhi keadaan alam ya, sehingga bumi dipenuhi air ya. Itu salah satu contoh dalam Alkitab. Kalau tadi Mem kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, nanti bisa kalian baca juga di kitab Raja-Raja ya. Di sana Tuhan juga menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Artinya hujan tidak datang ya, sampai kering semua, air tidak ada ya. Bisa kita bayangkan kalau kekeringan terjadi, apa yang terjadi? Tanah retak-retak, cuaca panas ya, banyak debu ya, kemudian tanaman pasti layu, bahkan mati ya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mengasihi bangsa Israel ya. Dikatakan Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana ada burung gagak yang membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang. Jadi Tuhan kita selain Maha Kuasa ya, Tuhan yang adil, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ketika umat Israel memberontak, berdosa kepada Tuhan, Tuhan masih terus mengasihi mereka. Ketika terjadi kekeringan, dikatakan di sini Tuhan meminta Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Ya, ada seorang burung gagak membawakan roti dan daging. Luar biasa ya anak-anakku ya. Jadi kekeringan yang dialami bangsa Israel juga mempengaruhi kehidupan mereka, sama seperti contohnya di Indonesia ya. Saat ini musim kemarau ya, tapi sudah mulai hujan sekali-sekali ya. Ketika terus musim kemarau, pasti air berkurang ya. Polusi udara ya, debu-debu berterbangan, tanah-tanah retak-retak, ataupun tanaman kita bisa layu. Jadi musim mempengaruhi kehidupan manusia. Sampai di sini sudah paham anak-anakku semua? Sudah paham? Sudah? Baik. Kita masuk di bagian C ya. Coba buka halaman 11. Pengaruh iklim di Indonesia.
Kalau tadi di bagian B, pengaruh iklim bagi manusia secara keseluruhannya dunia ini, bagi seluruh makhluk hidup atau secara khusus seluruh manusia. Kalau di bagian C, pengaruh iklim di Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita memiliki 3 iklim dan 2 musim. Musim mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Tadi sudah menjelaskan apa pengaruhnya. Contohnya ketika hujan terus-menerus bisa terjadi banjir, ya. Bisa terjadi apa? Sungai meluap. Atau contoh kedua, ketika musim kemarau, air kering, ya, tanah retak-retak, tanaman bisa layu. Jadi di Indonesia kita bersyukur memiliki musim yang indah. Kenapa, anak-anakku? Kita bersyukur memiliki 2 musim. Musim panas atau musim kemarau dan musim hujan, ya. Silih berganti seperti tadi di kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama dunia masih ada, musim menanam, musim menuai, musim hujan, musim kemarau, malam atau siang dan malam akan tetap ada. Terkhusus kita di Indonesia, kita bersyukur. Makanya lagu kita yang kemarin kita nyanyikan dan anak-anak kami luar biasa, member bangga, ya, dan berterima kasih kepada anak-anak kami yang sudah latihan lagu, menyanyikan lagunya dengan baik. Tuhan juga pasti senang, ya, lagunya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, ya. Jadi kita bersyukur atas Indonesia yang kita cintai, ya. Baik anak-anakku semua, perhatikan di sini. Apa pengaruh iklim terhadap kehidupan manusia? Ada beberapa contoh di sini. Nanti baca, ya. Kita baca. Ada beberapa contoh. Yang pertama dikatakan di sini, kita perhatikan dulu. Pak Supri, seorang nelayan ikan di sungai, merasa gembira saat musim hujan tiba. Selama musim hujan, volume air sungai meningkat. Banyak ikan berkembang biak sehingga tangkapannya meningkat. Itu karena menangkap ikannya di sungai, ya. Tapi kalau yang nelayan di lautan, dia juga melihat keadaan cuaca. Kalau cuacanya bagus, angin laut tenang, dia bisa menangkap ikan dengan baik. Yang kedua, Pak Nyoto dan Ibu Wardati, seorang nelayan laut, ia merasa gembira saat musim kemarau. Itu tadi yang menjelasin, ya. Kenapa dia bangga, kenapa dia sukacita ketika musim kemarau? Karena dia bisa menangkap ikan dengan baik, ya. Karena di musim hujan ia berhenti melaut demi keselamatan
hidupnya ya. Karena kalau musim hujan berlaut itu contohnya ketika dia di laut, datang hujan, datang badai, pasti akan mengancam jiwanya. Jadi pelaut itu senang kalau musim kemarau. Artinya musim mempengaruhi kehidupan para nelayan ya. Kemudian perhatikan pengrajin kerupuk halaman 12, yaitu Ibu Wardati gembira saat musim kemarau tiba. Kenapa anak-anakku? Karena kerupuknya bisa kering ya. Sebaliknya di musim hujan kerupuk tidak akan bisa dijemur ya, karena tidak akan kering ya. Akibatnya apa? Produksi kerupuknya menurun. Jadi mempengaruhi kehidupan pengrajin kerupuk ya. Bagaimana dengan kita? Tadi Mem sudah jelasin bahwa ketika musim hujan tiba atau musim kemarau yang berkepanjangan akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Perhatikan di sini. Dikatakan dalam Kejadian 8 ayat 22, Tuhan Allah berfirman ya, mengulangi lagi, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya kita tidak bisa mencegah terjadinya musim hujan atau musim kemarau. Yang berkuasa mengizinkannya siapa? Hanya Tuhan ya. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan ketika musim kemarau tiba atau ketika musim tiba? Dikatakan di buku kita ya, di buku pelajaran kita di sini, kita mencari kegiatan yang cocok dilakukan pada masing-masing musim ya. Contohnya tadi Bapak nelayan ya, dia tidak mungkin melaut ketika musim hujan. Pak nelayan bisa mencari kegiatan yang lain. Ketika musim kemarau bisa kembali melaut. Atau ibu tadi yang menjemur ikan, yang pada musim kemarau dia senang, pada musim hujan dia sedih tentunya ya, karena kerupuknya tidak akan kering. Apa yang harus dilakukan? Kalau musim hujan, kita lakukan apa yang cocok dilakukan pada musim hujan. Kalau musim kemarau, apa yang cocok kita lakukan? Ketika musim kemarau, kita tidak usah menanam tanaman, pasti akan kering. Tapi dengan kita rajin menyiram dan memupuk bisa tumbuh. Tetapi kalau terjadi berkepanjangan tentu kan mudah layu ya. Jadi ketika musim hujan kita dapat menanam tanaman ya, karena tanaman akan tumbuh subur ya. Jadi anak-anakku sudah paham pengaruh musim terhadap kehidupan kita umat manusia. Pengaruh iklim bagi manusia di bagian B tadi sudah paham ya. Dan pengaruh musim di Indonesia. Baik,
Perhatikan anak-anakku di sini, sebelum kita mengerjakan tugas di halaman 13 ya. Ada tugas kita nanti mengirim di WA juga menjelasin apa saja tugas kita ya. Sebelumnya kita lihat dulu halaman 12. Di sini kita refleksikan ya lewat puisi ya. Buatlah sebuah puisi tentang keindahan Indonesia. Ataupun dikatakan di sini bacakan di depan kelas. Tidak mungkin ya di depan kelas karena kita belajar di rumah. Jadi untuk puisi ini nanti menjadi tugas kita ya. Nanti bisa kamu kirim lewat video ya puisinya, karena kita tidak bisa bertatap muka ya. Kita doakan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu teman, bertemu semua guru-guru kita. Baik anak-anakku semua, hari ini kita sudah belajar dua pembelajaran. Dasar firman Tuhan tadi Kejadian 8 ayat 22. Dibaca lagi, diingat dan diperhatikan ya, diingat atau dihafal ya. Ketika nanti ada ulangan, kita bisa menjawab soal-soal yang sesuai dengan yang kita pelajari. Baik anak-anakku, untuk penugasan atau tugas kalian, perhatikan di sini halaman 13. Di bawah ini terdapat simbol-simbol cuaca. Ada 5 di sini ya, contohnya musim pada malam hari cerah, hujan, mendung, berawan, cerah ya. Nanti anak-anakku bisa lebih perhatikan lagi ya di dalam bukunya, amati cuacanya ya, mana gambar atau simbol musim hujan, simbol ketika cuacanya cerah pasti seperti gambar matahari, ketika hujan pasti ada curahan hujan ya. Baik anak-anak kami semua, di sini juga dikatakan amati cuaca selama 5 hari, lalu lengkapi tabel di bawah ini ya. Sekarang kan hari Kamis ya, Kamis. Nah, kita amati mulai Jumat saja. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, sudah 5 hari. Nanti setelah Selasa kamu bisa isi ya di sini bagaimana waktu siang cuacanya, bagaimana waktu malamnya, sesuai dengan yang kamu amati ya. Ini tugas kita di rumah, nanti dijawab minggu depan saja, Kamis depan, karena ini kita mengamati selama 5 hari. Baik anak-anakku, kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya, bahwa pengaruh iklim baik bagi manusia, baik secara khusus di Indonesia, sangat mempengaruhi kehidupan manusia ya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa musim atau iklim, dikatakan iklim berpengaruh kepada kehidupan manusia. Tadi sudah menjelaskan berapa iklim di Indonesia, berapa musim,
apa saja pengaruhnya kepada kehidupan kita, apa contoh-contohnya, pekerjaan apa yang bisa dilakukan saat musim panas, saat musim dingin, ya. Jadi anak-anakku,